Dapatkah kamu membayangkan seperti apa rasanya ditatap oleh setiap orang, diketawain dan dikatain kalau kamu punya penyakit, kalau kamu ini kayak penyihir? Ya, seperti itulah hidupku dulu. Kau tahu, aku dilahirkan terlihat agak berbeda, dan disitulah ceritaku dimulai. Aku Hazel Shiny, dan aku terlahir hanya dengan satu mata. Yap, satu mata. Aku besar di suatu kota di India, di mana aku tinggal bersama orang tuaku dan kakak perempuanku. Ayahku di militer dan ibuku adalah ibu rumah tangga. Dan, walaupun ayahku cukup ketat dalam hal pendidikan, beliau itu santai banget untuk perihal lainnya. Bahkan, aku suka berpikir dari mana ku dapat sikap ceria dan riang ini. Meskipun aku nggak sepenuhnya periang, ada satu hal yang menggangguku dan itu penampilanku, tentu saja. Karena banyak orang di sekitarku bertahayul, mereka melihatku sebagai pertanda sial dan memberitahu orang tuaku bahwa aku jelas-jelas punya roh jahat atau sejenis setan hidup dalam diriku. Untungnya orang tuaku acuh untukku dan gak membiarkan mereka menjatuhkan kami. Mereka bersikap bodoh amat. Hanya karena aku punya satu mata, bukan berarti aku ini kurang sebagai seseorang. Kata mereka aku unik dan spesial. Kuharap aku bisa mempercayai mereka saat itu, tapi itu sulit jika semua orang memperlakukanku seperti aku ini monster. Suatu hari ada seorang gadis di kelasku yang mulai memberitahu anak lainnya kalau aku ini seorang penyihir. Dan gak lama, semua orang mulai membuliku. Masa kecilku buruk karena ini, dan gak ada satupun yang mau duduk bersebelahan denganku di kelas karena mereka sangat takut padaku. Tiap hari aku pulang dengan air mata, tapi orang tuaku selalu ada untuk mendukungku. Para dokter berusaha untuk mengoperasiku, tapi mereka nggak pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Aku hampir menyerah berharap aku akan bisa kelihatan normal. Beberapa tahun kemudian orang tuaku membawaku menemui dokter mata bernama Ulisa. Dia memberitahu orang tuaku bahwa mereka mampu mengoperasiku, tapi nanti saat aku lebih besar. Saat itu aku remaja, aku sangat sadar diri soal itu. Aku nggak berani melihat cowok manapun karena mereka hanya menggangguku. Aku menderita. Aku terus bertanya-tanya kenapa Tuhan membuatku seperti ini. Apa alasannya? Ini nggak adil. Aku dan kakakku biasanya berpergian dengan bus. Suatu hari saat umurku 15 tahun, seorang wanita naik ke bus. Tapi busnya sudah penuh, tersisa hanya tempat duduk di sebelahku. Tapi dia menolak duduk di situ. Di depan semua orang, dia berteriak kalau aku berpenyakit, dan itulah kenapa aku kehilangan mataku. Kemudian dia berkata jika duduk di sebelahku, dia akan tertular penyakit itu juga. Seperti ketakutanku, orang-orang di bus mulai tertawa dan menunjuki aku. Aku hancur. Aku nggak tahu apa yang lucu. Sesampai di rumah, aku lari ke kamarku dan mulai menangis. Ibuku hanya memelukku dan berkata bahwa hidup memang seperti itu. Bahwa kadang aku akan bertemu orang yang gak suka padaku. Tapi itu gak apa, karena aku gak harus jadi kesukaan semua orang. Tapi bahkan hari ini aku gak akan lupa kejadian itu. Ada kejadian mengerikan lainnya. Misalnya saat nenekku berkata bahwa ayah seharusnya meninggalkanku di panti asuhan. Setelah itu, kami gak pernah lagi bicara pada nenek. Aku merasa buruk untuk keluargaku. Bahkan kakakku juga diganggu karena mempunyai adik penyihir. Dan dia harus membela diri dari pembuli itu. Aku gak benar-benar punya teman waktu SD. Tapi saat aku di SMA, aku bertemu cewek namanya Pristi. Dia cepat saja menjadi sahabatku dan aku merasa beruntung memilikinya di hidupku. Aku dulu juara kelas, bermain gitar, dan suka sekali menggambar, dan aku bisa menulis dengan dua tangan. Pristi dulu memanggilku Talentina. Tapi aku nggak membiarkan orang lain melihat bakat-bakat yang kupunya karena aku nggak cukup percaya diri. Tapi Pristi sangat percaya padaku. Dan di hari ulang tahunku aku menemukan sesuatu yang mencengangkan. Dia menuliskan namaku untuk kompetisi seminar sains. Ku bilang ke dia nggak mungkin aku bisa melakukannya. Tapi bukannya membalas, dia malah memberiku hadiah. Itu sebuah diari. Dan saat ku buka, dia berkata, gunain ini untuk nentuin kamu ingin masa depanmu jadi seperti apa. Lalu dia pergi. Dia nggak ada saat kompetisi. Aku mencarinya kemana-mana. Setelah itu aku pergi ke rumahnya, tapi rumahnya terkunci. Aku bertanya pada ibuku soal itu dan ibu bilang mereka harus menjual rumah mereka dan pindah karena ayah Pristi punya banyak hutang. Mereka berimigrasi. Aku sedih sekali. Akankah aku ketemu dia lagi? Esoknya kami pun mendapat hasil kompetisi. Aku menang. Aku coba menghubungi Pristi untuk berterima kasih, tapi aku nggak bisa menghubunginya. Bahkan hari ini aku masih sangat merindukannya. Setelah aku lulus SMA, aku mendapatkan mata buatanku. Aku menjalani 13 operasi kecil dan satu operasi besar sebelum akhirnya sukses. Itu pengalaman paling menyakitkan dalam hidupku. Dan aku membutuhkan waktu 1 tahun untuk pulih. Tapi aku beruntung dan sejak saat itu hidup menjadi lebih baik. Aku selalu ingin mengambil gelar MBBS.
Jadi aku pindah ke US untuk belajar. Itulah di mana aku bertemu Eren. Dia juga berasal dari India. Awalnya kami hanya teman, tapi kemudian kami jatuh cinta dan sisanya adalah sejarah. Sekarang aku mengejar gelar MS di bidang mata di India dan Eren bekerja sebagai ahli bedah saraf. Aku sangat lega memutuskan untuk membela diriku sendiri dan mengejar mimpi-mimpiku. Sekarang usiaku 24 tahun dan semua yang bisa kukatakan, jangan pernah meremehkan kapasitasmu menghadapi masalah. Gak peduli apa yang hidup lemparkan kepadamu, kamu bisa mengatasinya. Seperti yang kulakukan. Bagaimana menurutmu ceritaku? Bagikan komentarmu di bawah, dan tolong jangan lupa like video ini dan subscribe untuk cerita-cerita lainnya.